Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Amma ba'du. Para pemirsa Samyudin Hasim Official dimanapun berada, bahagia rasanya pada kesempatan ini di studio kami, di ruang podcast kami telah hadir salah seorang pembicara yang sudah lama dinanti-nantikan. Kami ini sering sekali partner, ya. Kalau saya berkunjung di ruang podcast beliau yang mewawancarai saya, dan saat ini beliau menjadi tamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah khair. Wa antum Ustaz? Ana idan. Khair. Alhamdulillah. Iya, beliau adalah Ustadz Jumali. Ya, beliau ini sangat viral, dikenal dengan apa alamatannya, Ustaz? Syair syiar. Syair syiar. JMD official. JMD official ya. Iya. Luar biasa. Cukup banyak subscribe-nya. Alhamdulillah ya. Iya. Sebagai seorang YouTuber, beliau ini juga punya segudang aktivitas, ya. Salah satu amanah publik beliau itu adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara. Ustaz, Ya, Ustaz. mohon izin, saya ingin bertanya sesuatu di luar apa yang selama ini kita perbincangkan. Ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Iya. Ini menjadi tren sekarang ya. Iya, ngeri-ngeri sedap. Apakah ini hadis Nabi atau ungkapan? Ya, mohon pemirsa juga bisa memberi koreksi, Iya. karena namanya juga kita ini Iya. selalu lupa ya, seringkali lupa. Iya. Ya, ungkapannya begini: ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri atau wanita soleh. Iya, wanita soleha. Iya. Iya. Ustadz ini kan penggemar Bang Haji juga ya. Saya ingat itu ada lagunya. Jadi ini kalau ini sebetulnya ada yang mengatakan itu syair, tetapi yang seringkali kita dapatkan itu tertulis al-hadis. Memang sampai saat ini juga kita tidak terlalu melihat itu sebetulnya siapa nonya. Saya kira mudah-mudahan ada pemirsa yang bisa juga memberikan lewat komen-komennya nanti, karena saya kira juga memang kita sama-sama belajar. Kebetulan ini Ustaz memang belum pernah kita teliti. Kalau dulu kan pernah ada tuh hadis yang diragukan kesahihannya, yaitu al ulama'u warasatul anbiya. Ternyata ini hadis sahih, dan dari redaksinya bukan al ulama'u tapi innal ulama'a warasatul anbiya. Lebih tinggi lagi derajat teksnya. Ya Ustaz, afwan, ini kita kembali ke topik. Oke. Menurut pendapat antum, Ya. apakah wanita soleha atau istri yang soleha itu hadir dengan sendirinya atau melalui proses pendidikan? Ya, saya kira tidak ada yang hadir ya, yang lahir dengan sendirinya. Itu pasti melalui proses tarbiyah, melalui pengaruh lingkungan, biasanya dibentuk dengan itu. Tapi memang bawaan masing-masing orang kan ada tuh, ada dasarnya. Ada memang orang itu setengah mati dibentuk tidak bisa terbentuk, Ustaz. Ada yang memang karakternya sudah begitu ya. Tapi ada orang memang hanya butuh pendidikan untuk merubah dia menjadi lebih baik. Saya kira kalau kita berbicara tentang itu, bahwa wanita soleha, dan saya kira ini keinginan kita semua. Saya kira tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan itu. Nah, apakah kita kemudian menemukan itu? Saya kira sangat tepat. Di dalam hadis juga dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Ini kan ada orang salah sangka, Ustaz. Dia menyangka bahwa hadis ini adalah perintah, bukan amar kan. Hadis ini
Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul ini Tunkahu. tungkahu. Kaidahnya kan dumma awwaluhu wa Mutiha. ma qabla akhirih. Hmm. Jadi bukan perintah, dia adalah fi'il mudhari majhul yang menggambarkan kecenderungan manusia. Bahwa manusia itu cenderung empat hal ini pasti. Iya. Siapa sih yang tidak senang cantik? Pastilah. Hmm. Artinya kecuali orang yang rusak pandangannya, yang tidak senang melihat yang cantik. Satu. Yang kedua, keturunan orang baik-baik. Siapa sih yang tidak ingin disebut-sebut baik sebutannya kan? Iya. Kemudian yang ketiga, kaya. Ini Lima liha. Ya, lima liha terkait dengan fasilitas hidup. Nah, kita menemukan perintah itu di ujung, Ustaz. Ketika Rasulullah SAW bersabda, walidi niha fazfar bizatiddin taribat yadak. Iya. Pilihlah karena agamanya. Tetapkan pilihanmu karena agama. Iya, Jadi selamat. Nah, kalau mau bahagia dengan agama tadi. Nah, terkait masa yang kapan tadi itu bahwa dunia mata wa khairu mataiha almaratu sholihah. Saya kira memang tidak adalah perhiasan yang lebih indah melainkan daripada yang memakai perhiasan. Kan yang identik perhiasan, makanya wanita itu sendiri namanya maratun, Ustaz ya. Iya, maratun itu kalau dilihat dalam tulisan bahasa Arab itu tanpa baris sama dengan miratun, cermin. Jadi mar'a dengan mir'a ini seakar kata. Iya, beriringan juga. Iya. Jadi jangan pernah dipisahkan wanita dengan cermin, karena memang kodratnya itu wanita itu. Sama laki-laki. Laki-laki itu rajulun dengan rijalun, kan seakar kata. Makanya laki-laki itu tugas utamanya itu melangkah keluar mencari nafkah. Iya. Saya kira luar biasa memang ini bahasa Arab ini. Artinya selain daripada bahasa Quran, bahasa ini saya kira itu yang luar biasa. Iya, Ustaz. Jadi masih seputar mar'ah soleh. Mar'ah soleh ya. Ada juga ungkapan Rasulullah SAW itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita biasa menemukan ada misalnya keluarga yang kurang tertarbiyah, orang tua tidak terdidik, ayah tidak terdidik, tapi ternyata ibu tidak terdidik. Kadang kita mendapatkan situasi yang di luar apa yang kita bayangkan, ya kan? Yeah. Seperti yang antum sampaikan tadi bahwa tidak ada sesuatu yang hadir dengan tiba-tiba. Nah, kita kagum ada keluarga yang secara akademis mereka tidak mampu mengenyam pendidikan setinggi mungkin, tetapi akhlak dalam keluarga dan mereka berhasil mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, termasuk perempuannya. Gimana Ustaz? Akhlak itu Ustaz kan tidak terkait, sebetulnya tidak terlalu terkait dengan ilmu, proses penuntut ilmu ya. Akhlak itu lebih terkait daripada proses ya di mana beradaptasi terhadap lingkungannya. Iya. Bukan karena terlalu sedemikian tingginya ilmu lalu kemudian dia berakhlak, tidak. Terkadang ilmu yang tinggi juga. Ada orang yang tinggi ilmunya tapi kurang ajar, minta ampun juga. Bukan jaminan ya. Bukan jaminan. Bahkan kalau orang yang akhlaknya nol tapi diberikan ilmu yang tinggi, malah semakin luar biasa itu. Ya, kita lihat banyak orang yang memutarbalikkan fakta itu bukan tidak tinggi ilmunya karena tinggi ilmu. Iya. Akhlak tidak terkait dengan itu sebetulnya. Dia terbentuk dengan situasi dan lingkungan. Memang pendidikan itu mengarahkan, tapi bukan karena dia tahu misalkan ini yang buruk, ini yang baik, lalu kemudian berubah menjadi itu, tidak. Betapa banyak orang yang mengetahui perkara yang baik dan yang buruk, tapi perilakunya tetap buruk. Subhanallah. Iya. Setiap lelaki menginginkan istri yang soleh. Saya kira. Ya. Istri yang soleh inilah yang akan menemani hari-hari kita. Hari-hari kita. Pada saat kita senang, apalagi kalau kita kesulitan. Betul. Hanya istri yang soleha yang punya cinta sejati. Ustaz, terakhir Ustaz. Gimana pengaruhnya? Gimana dampak keluarga kalau di dalam keluarga itu ada seorang istri atau wanita yang soleha?
Saya kira subhanallah, Allah tentu menempatkan orang-orang yang dipilihnya itu memang pada kondisi-kondisi di mana dia harus mempengaruhi. Yang jelasnya kalau ada di dalam satu rumah tangga itu ada yang soleh, itu minimal setiap orang menjadikan contoh walaupun belum tentu bisa mencontoh. Iya. Fitrah manusia itu kalimat kullu mauludi yuladu alal fitrah, itu sebetulnya fitrah kita itu bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mengatakan kebaikan itu adalah tidak baik. Semua sepakat kebaikannya itu adalah kebaikan. Itu fitrah. Tapi apakah yang kita ucapkan itu kebaikan itu lalu kemudian kita juga termasuk pelakunya? Itu tunggu dulu. Iya. Iya, gitu, Ustaz. Dampak. Iya, dampak. Makanya kan lebih berpengaruh itu sebetulnya orang tua kita dulu mengatakan 1000 kata satu perbuatan itu yang menentukan. Karena kata-kata itu tidak wujud. Dalam ini maknanya. 1000 apa? 1000 kata Iya. satu perbuatan itu yang menentukan. Saya misalkan mengatakan saya suka menanam jagung, saya berkata 1000, Ustaz, tidak ada jagung yang tumbuh. Tapi saya menanam jagung 1 kali tanpa berucap pun akan tumbuh jagung. Subhanallah. Makanya Imam Ali pernah mengatakan begini, unzur qala wala tansur man qala. Lihat apa yang diucapkan, tapi jangan lihat siapa yang mengucapkan. Karena boleh jadi yang disampaikan itu benar. Kalau perilakunya buruk, ambil yang baik itu yang disampaikan, jangan ikuti perilakunya. Iya pemirsa, mantap ini. Jadi kita cukupkan dulu, Ustaz. Oke. Saya kira sudah. Apalagi ya. Ini sudah menjelang maghrib ini. Insyaallah kita lanjut di podcast berikutnya. Iya. Terima kasih banyak pemirsa sekalian. Inilah sekelumit bincang-bincang kami tentang wanita atau istri yang soleha. Setiap kita lelaki pasti menambahkan. Iya. Sampai di akhir hayat kita itu juga kita ingin tetap didampingi oleh istri kita yang soleha. Belum pernah kita mendengar, Ustaz, ada yang mengatakan, waduh tenangnya hidupku di rumah, kenapa istriku menjengkelkan? Terima kasih, Ustaz. Ya pemirsa tentu tidak sabar lagi ingin menyaksikan podcast ini. InsyaAllah kita akan berlanjut di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.